Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan dulu kami dari kelompok 11 yang terdiri dari saya sendiri, Apriliani Pujiastuti, dan kedua rekan saya, Noviana Pujiastuti dan Rina Aprianti. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil dari pembuatan makalah kami yang berjudul Teknik Analisis Data. Nah, tugas makalah ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah penelitian pendidikan yang diampu oleh Ibu Dr. Sri Mulyati MPD. Nah, untuk latar belakang akan disampaikan oleh rekan saya Noviana Pujastuti. Latar belakang. Manusia adalah makhluk yang paling sempurna, yang memiliki akal dan pikiran. Dalam kehidupan manusia, terdapat berbagai masalah yang dihadapi, sehingga mereka akan mencari solusi untuk memecahkan berbagai masalah tersebut. Salah satunya melalui penelitian. Dalam penelitian sendiri, mereka menggunakan berbagai metode ilmiah, yaitu dengan cara merumuskan masalah yang berisi masalah-masalah yang akan dipecahkan. Kemudian mereka akan menentukan hipotesis atau menyusun hipotesis yang merupakan jawaban sementara terhadap masalah yang masih harus dibuktikan kebenarannya. Setelah itu, mereka akan melakukan pengumpulan data, bisa melalui observasi, angket atau kuesioner, wawancara, dan sebagainya. Kemudian, paling penting mereka akan menganalisis data yang bertujuan untuk mendapatkan kesimpulan yang bermakna dari sebuah penelitian tersebut. Rumusan masalah. Dalam penulisan makalah ini terdapat 4 rumusan masalah. Yang pertama, apakah yang dimaksud analisis data? Yang kedua, apakah tujuan analisis data? Yang ketiga, bagaimana langkah-langkah analisis data? Yang keempat, bagaimana analisis data kualitatif dan data kuantitatif? Tujuan. Terdapat 4 tujuan dalam makalah ini. Yang pertama, untuk menjelaskan pengertian analisis data. Yang kedua, untuk menjelaskan tujuan analisis data. Yang ketiga, untuk menjelaskan langkah-langkah analisis data. Dan yang keempat, untuk menjelaskan analisis data kualitatif dan data kuantitatif. Pengertian analisis data. Menurut Sugiono, pada tahun 2010 dalam bukunya halaman 335, pengertian analisis data adalah sebuah proses untuk mencari data, menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesis, menyusun ke dalam pola memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Analisis data ialah upaya atau cara untuk mengolah data menjadi informasi sehingga karakteristik data tersebut bisa dipahami dan bermanfaat untuk solusi permasalahan, terutama masalah yang berkaitan dengan penelitian. Sedangkan untuk tujuan analisis data, yang pertama, untuk menjelaskan sebab akibat dari sebuah fenomena. Yang kedua, untuk menghubungkan penelitian dengan dunia nyata. Yang ketiga, untuk memprediksi fenomena nyata berdasarkan penelitian. Yang keempat, untuk menemukan jawaban terhadap permasalahan. Dan yang kelima, untuk mempelajari masalah dan membuat kesimpulan berdasarkan masalah. Jenis analisis data ada 2, data kuantitatif dan kualitatif. Data bermuatan kualitatif adalah catatan lapangan yang berupa catatan atau rekaman kata-kata, kalimat, paragraf yang diperoleh dari wawancara menggunakan pertanyaan terbuka, observatif,
partisipatoris atau pemaknaan penelitian terhadap dokumen peninggalannya. Sedangkan data kuantitatif, keberadaan data bermuatan kuantitatif adalah angka, kuantitas baik yang diperoleh dari jumlah suatu penggabungan atau pengukuran. Tahapan analisis data. Tahapan analisis data secara umum adalah pertama, pengumpulan data yang penting dinilai. Kedua, editing data, pengecekan kelengkapan data. Ketiga, pengolahan data, tabulasi pengubah jenis data. Keempat, analisis interpretasi data, pengolahan data yang sesuai pendekatan penelitian dan penarik kesimpulan. Sedangkan analisis kuantitatif adalah menurut Miller dan Humber 1992 analisis terdiri dari 3 alur kegiatan, antara lain reduksi data, ya artinya sebagai proses pemilihan pemusatan perhatian pada penyederhanaan. Kedua, penyajian data, menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk padu dan mudah dipahami. Ketiga, menarik kesimpulan, diverifikasi selama penelitian berlangsung. Gambar analisis data kuantitatif adalah contoh seperti di bawah ini. Terima kasih. Akan membahas mengenai analisis data kuantitatif. Nah, untuk analisis data kuantitatif itu biasanya menggunakan bantuan statistik. Nah, statistik sendiri berdasarkan jenisnya itu dibedakan menjadi 2, yaitu yang pertama itu statistik deskriptif. Nah, fungsi dari statistik deskriptif itu untuk mendeskripsikan tanpa bermaksud membuat suatu kesimpulan atau generalisasi. Dan di sini sifatnya eksploratif, jadi mendeskripsikan atau mencari tahu suatu populasi atau sebuah fenomena yang terjadi. Nah, di sini penyajian datanya cukup simpel, yaitu bisa disajikan dalam bentuk tabel, visual, tendensi sentral, kemudian ada ukuran letak, dan juga penyebaran datanya seperti apa. Nah, untuk contohnya, analisis minat ekstrakurikuler di SDN 1 Wonogiri. Nah, di sini nanti akan diperoleh data, yaitu berupa jenis ekstrakurikuler dan peminatnya berapa siswa. Jadi misalnya ada 100 orang siswa. Nah, di sini jenis ekstrakurikulernya misalnya ada voli, basket, kemudian catur, kemudian ada tari, seni musik. Nah, nanti siswa-siswa yang memilih, misalnya di sini volinya dipilih 30 siswa, kemudian ada basketnya misalnya 10, kemudian caturnya 15, tarinya 5, kemudian sisanya itu 40. Nanti akan diperoleh yang sedikit yang bagaimana, yang memilih tari, kemudian yang paling banyak itu yang memilih seni musik. Nah, di sini digambarkan, dideskripsikan dalam bentuk misalnya bisa tabel, kemudian histogram atau diagram, biasanya diagram batang 30, kemudian ini 10, 15, kemudian ini ada 5, dan ini yang paling tertinggi itu 40. Jadi dari situ bisa menggambarkan populasi, yaitu populasinya yaitu di SDN 1 Wonogiri, mengenai minat siswa terhadap pemilihan ekstrakurikuler. Nah, selanjutnya yang kedua itu ada statistik inferensial. Nah, di sini kebalikan dari deskriptif, itu menguji hipotesis. Jadi kalau ada hipotesis yang diuji, pasti ada kesimpulan yang dapat ditarik. Nah, di sini untuk jenis analisis data statistik inferensial itu dibedakan menjadi 2. Yang A itu ada analisis korelasi, yang B itu ada analisis komparasi. Bedanya untuk korelasi itu mencari suatu korelasi, hubungan. Nah, hubungan di sini dari variabel terikat dengan variabel
bebas. Nah, hubungan X dan Y. Nah, di sini untuk analisis komparasi, komparasi itu kan artinya membandingkan, perbandingan. Nah, di sini untuk contohnya analisis korelasi yang pertama yaitu pengaruh jarak rumah siswa terhadap kemampuan kognitif. Berarti kan pengaruh jarak rumah siswanya itu variabel bebasnya. Kemudian terikatnya itu terhadap apa? Y. Variabel terikatnya kemampuan kognitif. Jadi misalnya diperoleh data jaraknya berapa, siswa A, B, C, dan seterusnya. Nanti nilainya dibandingkan. Nah, ada nggak hubungannya antara jarak rumah dengan kemampuan kognitif? Kemudian yang kedua itu ada analisis komparasi, yaitu perbandingan dua kelompok yang diberikan treatment yang berbeda. Jadi di sini judulnya pengaruh model pembelajaran kooperatif STAD dan Jigsaw terhadap kemampuan kognitif siswa. Nah, nanti di sini ada dua kelompok yang diberikan treatment yang berbeda, yaitu yang pertama diberikan STAD, yang kedua itu diberikan Jigsaw. Nah, nanti dihitung, dipilih, dicari nih nilai dari kemampuan kognitifnya nanti dibandingkan antara kelompok STAD dengan Jigsaw. Nah, kemudian selanjutnya dari jenis analisis kedua ini ada analisis korelasi dan komparasi, itu bisa dianalisis dengan statistik parametrik dan non-parametrik. Di sini berdasarkan cirinya dulu. Jadi untuk membandingkan, misalnya untuk korelasi, mencari hubungan, dan komparasi, nanti dicek datanya itu bagaimana. Nah, kalau yang pertama itu menggunakan statistik parametrik jika sampelnya dipilih secara random. Ya, di sini sama ya, sama-sama random. Kemudian sampel berdistribusi normal. Jadi nanti kalau berdistribusi normal kita pakainya statistik parametrik. Kemudian data yang dikomparasikan harus homogen. Jadi di sini dikomparasikannya juga harus homogen. Jadi kalau misalnya ada dua kelompok dikomparasikan, kemampuan awalnya itu harus sama. Nah, yang ini yang paling penting itu datanya harus interval dan rasio. Nah, untuk masing-masing jenis data, jenis variabel sudah dijelaskan di kelompok sebelumnya. Nah, kemudian jika kita menggunakan statistik non-parametrik harus mempunyai syarat ini, kebalikannya dari parametrik. Kalau di sini berdistribusi normal, yang ini tidak berdistribusi normal dan juga tidak homogen, dan datanya itu biasanya data yang simpel, data nominal dan ordinal, laki-laki, perempuan. Kemudian kalau ordinal itu yang ada tingkatannya peringkat 1, 2, 3, kemudian juga misalnya hasil dari angket skala Likert. Nah, itu setuju, tidak setuju, sangat setuju. Nah, itu kan ada nilainya 1, 2, 3, 4, tetapi tidak bisa dihitung sesuai dengan statistika yang median, modus, itu kan nggak bisa. Nah, kemudian untuk lebih jelasnya itu bagaimana cara memilih menggunakan statistik parametrik atau non-parametrik. Nah, di sini ada diagram alur pemilihan statistik parametrik dan non-parametrik. Jadi ketika kita sudah mulai penelitian, nah melakukan pengambilan data, nah, di sini dicek datanya itu data apa, skalanya yang diukur itu bagaimana, jenis datanya itu bagaimana, atau variabelnya itu bentuknya interval atau rasio, atau nominal, atau ordinal. Nah, kalau misalnya bentuknya data, jenis datanya itu interval atau rasio, ini harus melalui pengecekan dulu distribusinya, penyebaran datanya normal atau enggak. Kalau enggak, berarti kita masuk menggunakan statistik non-parametrik. Nah, kalau di sini ya di sini lanjut, ya, misalnya datanya normal. Ini dicek sampelnya lebih dari 30 atau enggak.
Tapi untuk yang khusus jumlah sampel ini ada ahli yang tidak mengharuskan harus sampelnya yang dipilih harus lebih dari 30. Nah, di sini kalau misalnya lebih dari 30 ya berarti pakai parametrik. Tapi kalau misalnya ketika pengambilan data dan datanya itu yang diambil berupa data nominal atau ordinal, maka kita langsung menggunakan statistik non parametrik. Jadi nanti ada tabelnya untuk penggunaan uji statistikanya di sini. Nah, di sini ada skala pengukuran, ada numerik. Numerik itu bisa berupa data interval atau rasio yang ada angkanya. Kemudian kategorial, ordinal, dan nominal. Di sini nanti ini ada komparatif dan korelatif. Nah, tadi sudah dijelaskan di awal bahwa jenis dari statistik inferensial itu ada mencari hubungan komparatif perbandingan. Ya, perbandingan dengan korelatif mencari suatu hubungan variabel X dan Y. Nah, di sini kalau numerik datanya interval atau rasio, maka kita bisa menggunakan, tadi kan di sini sudah dijelaskan. Nah, kalau misalnya datanya interval rasio berarti dan distribusinya harus normal, di sini syaratnya harus dipenuhi dulu, maka menggunakan statistik parametrik. Jadi di sini pakainya statistik parametrik. Tapi kalau misalnya datanya di situ ada ordinal dan nominal, berarti di sini jelas yang tadi yang dikategorikan tadi non parametrik. Nah, di sini untuk caranya, kalau misalnya statistik parametrik berupa interval dan rasio, nah komparatif itu kan membandingkan dua kelompok. Nah, nanti ada yang berpasangan, juga ada yang tidak berpasangan. Kalau tidak berpasangan, dua kelompok menggunakan uji T tidak berpasangan. Kalau misalnya berpasangan, dua kelompok menggunakan uji T berpasangan. Kalau lebih dari dua berarti one way ANOVA, tapi syaratnya tidak berpasangan. Nah, seperti itu. Kalau misalnya di sini harus normal. Ya, distribusinya harus normal. Kalau misalnya nggak normal, kita langsung masuk ke pakai yang ini. Yang ini seperti itu. Nah, untuk uji masing-masing itu tidak dijelaskan di makalah kami karena ini untuk lingkupnya statistika penelitian dalam mata kuliah statistika. Nah, selanjutnya sebagai gambaran mengenai analisis data kuantitatif, yaitu yang contohnya yang analisis komparasi dua berpasangan ya. Jadi misalnya ada suatu populasi nih, kelas 10 misalnya. 10. Misalnya ada 6 kelas. Nah, di sini syaratnya tadi untuk menggunakan statistik parametrik dan non parametrik itu harus dipilih secara random. Nah, setelah itu kita seolah-olah random. Nah, ketemu nih terpilih kelas A dan E. Nah, tadi syaratnya kita menggunakan non parametrik atau pakai parametrik. Kan harus tahu dulu nih, dua kelas ini mempunyai distribusi normal atau enggak. Dan dua kelas ini itu sifatnya homogen atau enggak kemampuan awalnya. Nah, dari nilai pretest bisa atau nilai yang sudah ada, itu kita lakukan uji normalitas dan uji homogenitas untuk mengetahui persebaran distribusi normal. Kalau misalnya ini normal dan homogen, kita pakainya parametrik. Kalau misalnya ini belum normal dan tidak homogen, kita pakainya non parametrik. Ujinya sudah ada di tabel seperti itu. Nah, selanjutnya baru kita berikan suatu treatment, berikan suatu eksperimen yang kelas A misalnya pakai model kooperatif STAD, kemudian yang E itu pakainya jigsaw. Nah, setelah diberikan suatu treatment, nah di tes di akhir diberikan suatu post test A dan E.
itu seperti apa. Nah, nanti post test atau nilai akhir dari kelas dan A dan E itu diberikan uji statistik. Nah, kalau uji statistik yang diberikan di nilai post test dan post test kelas A dan E itu kan di sini bebas ya. Yang maksudnya bebas itu tidak berkaitan. Beda kalau pretest sama post testnya kelas A ya, pretest post testnya kelas A itu kan berkaitan. Kalau yang ini kan tidak berkaitan, maka menggunakan uji T yang independen. Kalau pretest sama post testnya pakai yang dependen atau yang terikat. Jadi ini yang membedakan uji T tidak berpasangan sama yang satunya uji T berpasangan, seperti itu. Nah, untuk contohnya saya cukupkan sekian. Yang ini dulu karena untuk yang lain itu kan bagiannya wilayah dari statistika. Kemudian sebagai penutup, kesimpulan dari pembuatan makalah ini yaitu analisis data itu merupakan suatu cara mengolah data menjadi suatu informasi yang bermakna yang dapat ditarik kesimpulan, dan jenisnya itu ada dua. Yang pertama itu ada kualitatif, kemudian yang kedua itu ada kuantitatif. Nah, untuk sarannya, untuk pemilihan analisis data yang digunakan itu bisa disesuaikan dengan tujuan. Tujuannya penelitian itu untuk apa? Untuk eksplorasi atau untuk mencari suatu kesimpulan. Jadi kalau misalnya mengeksplorasi bisa kita menggunakan kualitatif atau statistika deskriptif tadi. Nah, seperti itu. Dan juga variabel penelitiannya seperti apa. Nah, untuk presentasi kelompok 11 saya cukupkan sekian. Jika ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.